Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi markerless augmented reality. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Taki Adiyu, Yusuf Kurniawan, Yasmina Elma, dan saya sendiri Yaya Hafifah. Yang pertama, pengertian dari markerless augmented reality. Markerless augmented reality merupakan teknologi dari augmented reality yang tidak membutuhkan suatu pengetahuan khusus tentang lingkungan pengguna untuk menampilkan objek virtualnya pada suatu titik tertentu. Dalam markerless augmented reality, sistem harus mengidentifikasi objek dan tempat di dunia nyata tanpa marker khusus. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan informasi-informasi seperti koordinat lokasi, orientasi, dan pergerakan agen. Adapun kelebihan dari markerless augmented reality yaitu untuk meningkatkan rentang gerak rata-rata saat mengalami AR secara signifikan, dapat menginisialisasi aplikasi di mana saja dengan menggunakan perangkat genggam atau kacamata AR, dapat berbagi pengalaman dengan orang lain, memiliki bidang pandang yang lebih luas untuk konten AR. Adapun penerapan dari teknologi markerless augmented reality yaitu saat ini sudah digunakan pada gaming, desain interior, retail, periklanan, dan serta pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja. Alur kerja dimulai dari pengambilan gambar markerless dengan kamera atau webcam. Markerless tersebut dikenali berdasarkan fitur yang dimiliki, kemudian masuk ke dalam objek tracker yang disediakan oleh software developer kit SDK. Kemudian di sisi lain, markerless tersebut telah didaftarkan dan disimpan ke dalam database. Kemudian objek tracker selanjutnya akan melacak dan mencocokkan markerless tersebut agar dapat menampilkan informasi yang sesuai. Next. Selanjutnya yaitu pengaplikasian algoritma. Yang pertama ada Visual SLAM. SLAM adalah teknologi yang mampu membangun peta dari lingkungan yang tidak dikenali dan melakukan lokalisasi dengan menggunakan input data dan sensor. Kemudian, SLAM tetap menjadi salah satu riset yang diminati di bidang robotika. Karena mobil robot bergerak di lingkungan yang tidak dikenali. Pengaplikasian algoritma SLAM ini biasa diaplikasikan pada aplikasi video game. Next. Kemudian pengaplikasian algoritma. Di sini terdapat Pares corner detection adalah salah satu algoritma yang dikembangkan oleh Edward Rosten. Algoritma ini dibuat dengan tujuan mempercepat waktu komputasi secara real-time dengan konsekuensi menurunkan tingkat akurasi pendeteksian sudut. Di sini bisa dilihat yang pertama itu mulai, kemudian menentukan titik pusat, kemudian menentukan titik objeknya, kemudian lanjut lagi membandingkan intensitas cahaya ke 4 titik dengan titik pusat, sampai ke proses apakah semua titik sudah terbaca, kemudian objek terlihat dan sesuai. Next. Nah, berikut ada contoh penerapan arsitektur augmented reality pada museum. Pada gambar tersebut merupakan rancangan arsitektur sistem markerless
yang dimulai membuat database dengan cara mengupload gambar suatu objek penanda markerless pada website Vuforia yang dijadikan markerless augmented reality. Setelah gambar yang diupload tadi berupa menjadi objek penanda nyata, maka markerless tersebut didownload dari website Vuforia yang berupa nanti jadinya database library. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya paper. Yang pertama paper Development, Evaluation, and Application of a Novel Markerless Motion Analysis System to Understand Push-Start Technique in Elite Skeleton Athlete. Pada paper 1 ini ditulis oleh Laurie Nedam dan kawan-kawan dari Computer Science Universitas of Bath tahun 2021. Studi ini menjelaskan pengembangan evaluasi dan penerapan sistem komputer dan sistem pembelajaran mendalam yang mampu menangkap karakteristik langkah sprint dan skeleton, push start, dan kecepatan pusat massa dari atlet. Data pergerakan ditangkap secara bersamaan oleh sistem penangkap gerak berbasis penanda dan sistem tanpa penanda khusus. Tinggi tingkat kesepakatan ditemukan antara sistem, terutama untuk variabel berbasis spasial. Next. Paper yang kedua yaitu Development of Smartphone Application for Markerless 3D Motion Capture Based on Deep Learning Model. Paper 2 ditulis oleh Yukihiko Aoyogi dan kawan-kawan, penulis berasal dari beberapa univ Jepang, dan diterbitkan pada tahun 2022. Aplikasi ini merupakan aplikasi TDPT, dapat mengenali seseorang dalam bingkai video dua dimensi, diambil dengan kamera iPhone bermata dan melacak gerakan seluruh tubuh di waktu nyata dengan kecepatan tinggi. Tujuan mengembangkan aplikasi smartphone ini untuk pelacakan gerakan seluruh tubuh manusia secara real-time dari gambar berbasis video. Tanda penanda menggunakan kamera bermata smartphone dan deep learning. Titik-titik gerakan seluruh tubuh dipelajari menggunakan jaringan saraf convolutional network, dimodifikasi dengan ResNet 34. Aplikasi smartphone bernama TDPT atau Three Dimensional Pose Tracker for Gait Test, tanpa setiap penanda tubuh atau kamera multi-point. Next. Selanjutnya, rancang bangun aplikasi pengenalan satwa langka di Indonesia menggunakan augmented reality. Paper 3 ditulis oleh Christian O. dan kawan-kawan dari Teknik Informatika Universitas Samratulangi Manado, 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi smartphone berbasis Android yang memperkenalkan satwa langka yang ada di Indonesia. Metode perancangan yang digunakan adalah MDLC, Multimedia Development Life Cycle, yang terbagi dalam 6 tahap, yaitu konsep, desain, material, collecting, assembly, testing, dan distribution. Pembuatan aplikasi ini menggunakan software yang open source, yaitu Blender dan Unity, yang digunakan untuk pembuatan objek 3 dimensi satwa langka, beserta animasi dan pembuatan aplikasi berbasis Android. Next. Selanjutnya, demo akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, di sini kami menggunakan 4 kali demo. Menggunakan aplikasi iOS, yaitu TDPT. Jadi pada aplikasi ini akan merangkap gerakan dari video secara real time. Lihat pada video tadi, model yang ada akan mengikuti gerakan secara real. Demo kedua ini menggunakan aplikasi Arupa. Jadi di Arupa ini
para pengguna bisa mengambil foto dan video objek yang berbeda dan akan membuat aplikasi jadi dari dimensi. Dan untuk demo yang ketiga akan aplikasi dari Angry Bird Pick of Action. Jadi di aplikasi ini menggunakan latarnya itu dunia nyata. Di permukaannya itu harus rata, tidak boleh ada sedikit berbeda permukaannya. Kalau berbeda permukaannya, aplikasi ini tidak akan bisa berjalan. Untuk baiklah untuk sendiri terdapat 4 demo yang kami lakukan. Pertama, menggunakan aplikasi iOS yang bernama Jadi pada aplikasi TDPT ini, aplikasi ini akan menangkap video ataupun gambar secara real time. Terlihat pada video bahwa model yang ada pada aplikasi ini digerakkan dari video yang ada di atas secara real time. Untuk yang aplikasi kedua, menggunakan AR Lupa yang ada di Android. Jadi pada aplikasi AR Lupa ini cara kerjanya yaitu pemindai AR itu akan mengaktifkan kamera. Kemudian program dari AR Lupa tersebut akan menghitung perspektif dan lapisan digital dan akan diterapkan. Di AR Lupa ini dapat memindahkan informasi digital apapun ke dalam dunia nyata dengan lebih mudah. Di AR Lupa ini juga bisa membuat model yang awalnya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Selanjutnya untuk demo ketiga akan aplikasi Angry Bird ISO. Untuk aplikasi ini latar belakang yang akan digunakan itu ialah dunia nyata. Jadi surface atau permukaannya pun harus rata. Jika permukaannya tidak rata atau bergelombang, dan aplikasi ini tidak akan mendeteksi lingkungan yang cocok dijadikan sebagai model dari AR-nya. Demo keempat menggunakan aplikasi Augment, hampir sama seperti yang tadi. Aplikasi ini haruslah memerlukan bidang yang datar agar aplikasinya bisa berjalan dengan baik. Ya, kesimpulan, kami memiliki kesimpulan dari materi kali ini. Yang pertama, aplikasi markerless pada TDPT hanya dapat memindai apabila terdeteksi seluruh titik bagian tubuh manusia. Teknik yang digunakan ialah motion tracking, yaitu teknik yang dapat menangkap gerakan dan mencoba mensimulasikan gerakan, seperti pada demo yang pertama. Yang kedua, terdapat 2 algoritma yang selalu berkaitan dengan AR, khususnya markerless, yaitu SLAM, yang biasa digunakan pada aplikasi game. Jadi SLAM ini mampu membangun peta dari lingkungan yang tidak dikenal dan melakukan lokalisasi dengan menggunakan input data dan sensor. Selanjutnya, algoritma fast corner detection ini menggunakan Korea untuk mendefinisikan seberapa baik gambar dapat dideteksi. Ketiga, markerless menggunakan fitur alami dari gambar atau objek yang akan dilacak. Jadi metode ini juga memiliki beberapa teknik yang dipakai untuk pembuatannya seperti face tracking, 3D object tracking, dan motion tracking. Sekian dari kami, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.